Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali majelis kita bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan salah satu caranya itu dengan belajar bahasa Arab, karena sunnahnya Rasulullah SAW itu tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, kita kemarin sudah menyelesaikan fasal yang ketiga, yaitu al-ismu bin nazar ila adadihi, isim ditinjau berdasarkan jumlahnya, terbagi menjadi tiga, isim mufrad, musanna, dan jama'. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke fasal baru, fasal yang keempat, al-faslu rabi', al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Pasal yang keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Siapa yang baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, pasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Al-faslu ar-rabi'u al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi A. Isim nakirah, yakni isim yang belum jelas bendanya atau masih umum. Yang kedua, isim ma'rifah, isim yang sudah jelas bendanya atau sudah tertentu atau jelas. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, penulis mengatakan isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya, yaitu ditinjau berdasarkan ta'yinnya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya. Maksudnya dia masih bersifat umum. Ya, belum ditentukan, masih belum jelas. Contohnya adalah di situ thalibun. Apa arti thalibun? Seorang siswa atau seorang murid, seorang pelajar. Nah, thalibun di sini dia masih bersifat umum atau masih nakirah, maka masih belum jelas thalib ini namanya siapa, orangnya gimana, dia belajar di mana. Jadi masih terlalu umum. Bisa mungkin thalib bunaya, bisa thalib ababil, bisa thalib wildanul huda gitu kan. Maka masih umum. Contoh yang kedua adalah kitabun. Kitabun juga sama arti kitabun apa? Kitab atau buku. Nah, kitabun di sini sifatnya juga masih maka belum jelas ini kitab apa. Bisa jadi kitab nahwu, bisa jadi kitab sorob, bisa jadi kitab akidah, kitab fikih, kitab hadis, ya kan? Bisa jadi buku matematika dan lain sebagainya. Ma'hadun, arti ma'had apa? Pondok. Juga masih umum, masih belum jelas apakah dia pondok Al-Furqan atau dia pondok Bin Bas, Al-Bukhari, dan lain sebagainya.
Maktabatun, perpustakaan. Aqlamun, pena-pena. Mudarrisun, guru. Juga sifatnya masih umum. Apakah dia guru bunaya, guru ababil, guru wildan, atau guru SD umum, guru SMP atau guru SMP? Masih belum jelas. Intinya isim nakirah adalah isim yang dia masih belum jelas, masih bersifat umum. Nah, isim nakirah sendiri tidak ada kaidah khusus yang membahasnya, tidak ada tanda-tanda khusus untuk isim nakirah. Maka caranya kita pahami dulu isim nakirah. Nah, mirip kayak isim muzakkar ya. Isim muzakkar itu nggak ada tanda-tandanya. Cara tahu itu isim muzakkar, maka pelajari dulu isim muannas. Berarti yang nggak masuk ke dalam golongan isim muannas dia muzakkar. Kalau di sini yang nggak masuk ke dalam isim ma'rifah berarti dia nanti nakirah. Kalau ada orang mengatakan cirinya tanwin Ustaz, nggak bisa. Tanwin nggak bisa kita jadikan sebagai ciri mutlak isim nakirah. Kenapa? Ada isim ma'rifah yang dia pakai tanwin. Contohnya Muhammadun, Hindun, Zaidun. Itu kan isim ma'rifah, tapi dia pakai tanwin. Mohon insyaallah isim nakirah ya. Insyaallah. Belum. Nah, itu. Baiklah, kita langsung masuk yang ke B, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu atau sudah jelas, sudah ditentukan, dia sudah spesifik, enggak lagi bersifat umum. Contohnya adalah at-talibu. Beda dengan yang di atasnya. Yang kedua itu dia kemasukan alif lam. Salah satu tanda isim ma'rifah adalah dia kemasukan alif lam. Berarti yang dimaksud dengan at-talibu di sini dia sudah spesifik, sudah ditentukan orangnya. Siapa orangnya? Ya tergantung dengan konteks kalimatnya nanti. Karena ini cuma disebutkan satu tok. Al-kitabu. Hindun itu nama orang. Zaidun, Fatimah, Muhammad. Kita masuk ke tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama adalah adanya alif lam. Isim ma'rifah yang pertama adalah isim yang dia kemasukan alif lam. Maka dia jadi ma'rifah. Contohnya, talibun, nakirah, kemasukan alif lam jadi at-talibu. Dia jadi ma'rifah. Al-kitabun, nakirah. Jadinya al-kitabu. Ma'rifah. Ma'hadun, nakirah. Kemasukan alif lam jadi al-ma'hadu. Jadi ma'rifah. Maktabatun, nakirah. Jadinya al-maktabu. Aqlamun jadi nakirah. Jadinya al-aqlamu ma'rifah. Mudarrisun jadinya al-mudarrisu. Itu dia ciri isim ma'rifah yang pertama adalah yaitu isim yang dia kemasukan alif lam. Yang kedua, isim ma'rifah yang kedua adalah isim domir. Kata ganti nama. Ini yang lumayan ya. Isim domir terbagi menjadi dua. Yang pertama domir zahir, yang kedua domir mustatir. Kalau dalam bahasa Inggris isim domir itu mirip seperti apa Kak Dep? Kata ganti. Apa kata ganti dalam bahasa Inggris? Yang itu ya. He, she, they, gitu kan. I. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya domir.
Isim domir atau kata ganti nama, dia bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Bisa digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Jadi nggak harus menggantikan nama orang atau nama manusia, tapi juga bisa untuk menggantikan nama hewan atau nama benda. Isim domir terbagi menjadi dua, domir zohir, yaitu domir yang dia nampak. Nampak di sini maksudnya ada tulisannya. Domir itu tertulis dan dia bisa dibaca. Tertulis dan bisa dibaca. Kalau yang mustatir berarti domirnya enggak tertulis. Enggak ada, tulisan domirnya tuh enggak ada, ya karena enggak tertulis ya jelas enggak bisa dibaca juga. Masa kita membaca sesuatu yang enggak ada tulisannya? Sekarang kita masuk ke tabelnya, tabel perincian dari domir zohir. Domir zohir terbagi menjadi dua, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Oke, kita baca dulu tabelnya ya. Di situ ada baris pertama domir zohir, berarti tabel ini menjelaskan domir zohir, bukan domir mustatir. Berarti domir mustatir ada tabel sendiri. Kolom pertama itu keterangan, terus di bawahnya ada KG3 laki-laki. Maksudnya adalah kata ganti ketiga untuk laki-laki. Kata ganti ketiga untuk laki-laki. Yang di bawahnya KG3 perempuan, berarti yang dimaksud adalah kata ganti ketiga untuk perempuan. Kata ganti ketiga itu berarti orang yang dibicarakan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan domir ghaib. Domirul ghaib, yaitu kata ganti untuk menggantikan orang ketiga. Karena orang ketiga itu kan sifatnya ghaib, nggak ada orangnya. Kalau ada berarti dia diajak bicara juga. Atau domir ghibah. Bisa dikatakan juga domir ghibah. Lanjut yang kedua, yang dibaliknya. Yang dibaliknya itu ada KG2 laki-laki dan KG2 perempuan, atau maksudnya adalah kata ganti kedua laki-laki dan kata ganti kedua perempuan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan domirul mukhatabi. Kata ganti untuk menggantikan orang yang diajak bicara. Mukhatab itu kan artinya yang diajak ngobrol. Enggak goib. Ya masa kita ngajak ngobrol yang goib? Kata ganti satu, laki-laki atau perempuan. Untuk kata ganti satu, maka dia bisa dipakai untuk muannas, bisa dipakai untuk perempuan. Sementara kata ganti dua dan kata ganti tiga, maka dibedakan antara perempuan, antara muzakkar dan muannas. Kata ganti satu disebut dengan domir mutakallim. Artinya apa? Mutakallim, orang yang berbicara. Barakallahu fikum. Mahum ya? Oke.
Kita balik lagi ke halaman 15. Kita masuk ke kolom kedua. Kolom kedua, kita masuk ke baris kedua ya, dari domir zahir berarti masuk ke baris kedua, itu dibagi menjadi dua kolom. Kolom pertama domirun munfasilun. Domirun munfasilun. Artinya domir yang terpisah. Domir yang terpisah maksudnya adalah dia terpisah, dia berdiri sendiri, enggak bersambung dengan kalimat lain. Dia berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Sementara sebelahnya itu domirun muttasilun. Atau artinya adalah domir yang bersambung. Maksudnya bersambung, dia bersambung dengan kalimat lain. Baik itu berupa isim, fiil, ataupun huruf. Domir munfasil terbagi menjadi dua. Lihat baris bawahnya. Yang pertama domir rofa munfasil. Yang kedua domir nasab muttasil. Domir rofa munfasil, domir nasab muttasil. Apa itu domir rofa munfasil? Domir rofa munfasil adalah domir yang terpisah, berdiri sendiri, dan kedudukannya marfu. Nah, marfu enggak kita bahas. Nanti ya, marfu itu pembahasannya nanti. Domir yang dia terpisah, berdiri sendiri, dan kedudukannya di dalam jumlah, di dalam kalimat, nanti dia marfu. Apa itu marfu? Pembahasannya di juz kedua, yaitu pembahasan nahwu. Domir nasab muttasil adalah domir yang dia terpisah dan nanti kedudukannya nasab atau mansub. Biasanya dia jadi objek. Biasanya domir-domir yang nasab munfasil itu dia jadi objek. Contohnya adalah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ kan domir nasab munfasil. Nanti kita jelaskan. Yang domir muttasil terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah domir rofa muttasil, yaitu domir yang dia bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya marfu. Domir yang bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya marfu. Biasanya dia bersambung dengan fiil. Dia bersambung dengan fiil dan dia berfungsi sebagai pelaku. Ya, ini cuma pengenalan aja ya, sedikit bocoran. Nanti penjelasan pelaku dan lain sebagainya di babnya masing-masing. Biasanya dia bersambung dengan fiil, bersambung dengan fiil dan dia berfungsi sebagai pelaku dari fiil tersebut. Yang kedua, domir nasab muttasil. Domiru nasbin muttasilun, yaitu domir yang bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya mansub. Kedudukannya mansub. Biasanya pertama dia bersambung dengan fiil
Biasanya dia bersambung dengan fiil dan berfungsi sebagai... Loh, yang tadi kita bilang apa? Salah ya. Yang rofa tadi sebagai subjek, kebalik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Domir rofa mutasil itu dia bersambung dengan fiil dan berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Domir nasab mutasil dia bersambung dengan fiil atau kata kerja dan dia berfungsi sebagai objek. Benar ya? Alhamdulillah. Ngantuk berarti agak siang. Sudah siang. Ya, pertama dia bersambung sebagai fiil dan berfungsi sebagai objek. Yang kedua, dia bersambung dengan huruf nasab. Bersambung dengan huruf nasab. Apa itu huruf nasab? Bukan sekarang pembahasannya. Intinya tahu dulu. Yang ketiga dari domir mutasil adalah domir jer mutasil. Domir jer mutasil, yaitu domir yang bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya majrur. Domir yang dia bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya majrur. Yang pertama, dia bersambung dengan isim. Bersambung dengan isim. Yang kedua, bersambung dengan huruf jar. Ya. Enggak lah. Karena isim jatuh setelah fi'il itu enggak boleh majrur. Paham insyaallah ya. Kita ulang. Domir zohir terbagi menjadi dua. Pertama, domir munfasil. Kedua, domir muttasil. Domir munfasil terbagi menjadi dua. Pertama, domir rofa munfasil, yaitu domir yang terpisah, berdiri sendiri, dan dia kedudukannya marfu'. Domir nasab munfasil, domir yang dia terpisah, berdiri sendiri, dan kedudukannya mansub. Domir rofa' muttasil, domir yang dia bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya marfu'. Biasanya bersambungnya dengan fi'il dan dia berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Domir nasab muttasil, dia domir yang bersambung dengan kalimat lain dan dia berfungsi sebagai bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya mansub. Pertama, bersambung dengan fi'il, berfungsi sebagai objek atau yang kena kerjaan korban ya. Yang kedua, dia bersambung dengan huruf-huruf nasab. Domir jar muttasil, domir yang dia bersambung dengan kalimat lain dan kedudukannya majrur. Pertama bersambung dengan isim, yang kedua bersambung dengan huruf jar. Yang perlu kita ingatkan adalah fungsi tabel ini hanya menjelaskan istilah dan bentuk, bukan penggunaan. Jadi jangan ditanyakan nanti, Ustaz, kapan kita gunain yang rofa munfasil, kapan kita gunain yang nasab munfasil. Nanti pembahasannya di juz 2. Yang sekarang fokus kita hanya tahu istilahnya, kenal bentuknya. Nanti penggunaan dari masing-masing bentuk itu ada babnya tersendiri. Hafalan berarti ini ya. Setoran. Baiklah, kita kenali dulu bentuk yang domir rofa munfasil. Yang pertama, domir huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Terus domir huma artinya
mereka berdua laki-laki. Domir hum, mereka laki-laki. Itu untuk kata ganti ketiga laki-laki. Setelahnya domir hiya. Hiya. Artinya dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, laki-laki apa perempuan? Sama baik. Nahnu, kami. Ulang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Hafal? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Agus Tar. Wih, insyaallah. Barakallahu fiik. Bapak Alif. Anta antuma. Anti antuma. Terus barakallahu fiik. Ran. Huwaron. Baru huwa dulu. Terus hafalin dulu. Kak Wahyu, sudah hafal? Belum. Tak selesai? Mahdi. Pak Rahmat. Wa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kak Dev. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Satpur. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir apa itu namanya? Rafa' munfasil. Kita ulang ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalian coba ulang. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir huwa apa artinya? Domir hum. Anti. Antum. Antuna. Nahnu. Barakallahu fikum. Hafalin Ron. Lanjut. Apa? Di rumah Pak ya? Oke. Yang selanjutnya domir nasab munfasil.
Dhamir nasab munfasil bentuknya sedikit berbeda. Dia ada kata iya. Yang pertama adalah iyahu. Iyahu. Nah, iyahu artinya dia laki-laki. Iyahuma mereka berdua laki-laki. Iyahum mereka laki-laki. Iyaha dia seorang perempuan. Iyahuma mereka berdua perempuan. Iyahun hunna mereka perempuan. Iyaka kamu laki-laki. Iyakuma berdua laki-laki. Iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana kami. Oke. Coba kita ulang. Iyahu iyahuma iyahum. Benar. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Hafal? Bagus, padahal. Lupa. Mahdi, padahal. Lupa juga di. Ay, kau nih. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Barakallahu fiik. Kadep. Padahal. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyahuma, iyaya, iyana. Tatpur. Iyahu, iyahuma, iyakum. Terus. Iyaha, iyahuma, iyakunna. Iyaka, iyahuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Pak Rahmat. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Barakallahu fiik. Contoh penggunaan dari nasab munfasil adalah dalam surat Al-Fatihah ya. Apa tulisannya? Ya kan? Iyyaka na'budu bagus lagi. Nah, di sini ada iya dua kali ya diulang. Iya ka. Ini domir namanya munfasil. Domir nasab munfasil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau yang sering dipakai khotib apa? Usikum
usikum bitak wallah wa iya. Nah, apa artinya? Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan aku wasiatkan kepada diri saya. Barakallahu fiik. Aku mewasiatkan kepada kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Paham ya? Itu contoh penggunaannya. Tapi nggak kita pelajarin sekarang. Contoh aja. Lanjut, domir, rofa, muttasil. Untuk hafalannya berarti di rumah ya. Insya Allah. Berarti pertemuan besok putaran. Cicil aja nggak apa-apa. Jangan. Oke. Sekarang domir rofa muttasil. Domir huwa atau domir kata ganti dia laki-lakinya itu kosong ya. Dikosongkan. Kenapa kosong? Karena dia mustatir. Kenapa dikosongkan sama penulisnya? Karena dia sifatnya mustatir. Masuknya ke pembahasan di belakangnya yang B. Yaitu domir yang tersimpan. Maka beliau langsung loncat ke domir huma nasara. Nah, itu contoh dia bersambung dengan fiil. Di sini beliau memberikan contoh bersambung dengan fiil madi. Mana domirnya? Huruf alif. Huruf alifnya itu domirnya. Kelihatan kan? Ada hurufnya? Ada. Bisa dibaca? Gimana cara bacanya? Nah, dengan memanjangkan huruf sebelum alifnya. Nasara. Jadi cara baca alifnya kayak gitu. Apa arti nasara? Mereka berdua laki-laki telah menolong. Jadi yang menolong itu dua orang. Jadi pelaku dia dari fiilnya. Terus yang selanjutnya nasaru. Mana domirnya? Huruf waw. Huruf waw itu bentuk domirnya. Wawnya aja. Alifnya enggak. Wawnya aja. Domir hiya kosong. Kenapa kosong? Karena dia mustatir. Jadi dia nggak masuk ke dalam tabel ini karena dia mustatir. Kan tabel ini cuma bahas domir zahir. Huma nasarota. Mana domirnya? Huruf alif. Huruf alif yang paling ujung. Huruf taknya itu bukan domir. Dia hanya untuk membedakan antara mu'annas dan perempuan saja. Mu'annas dan udzakar. Barakallahu fikum. Domir hunna kalau dia jadi fa'il, jadi rofa' mutasil, jadinya apa? Nasor. Nah, mana domirnya? Huruf nun itu. Nah. Domir anta kalau dia jadi rofa' mutasil, nasor ta. Mana domirnya? Huruf ta. Arti nasorta berarti kamu telah menolong.
akalta, syaribta, nimta, min aina ji'ta gitu kan. Nasartuma, domir antuma kalau dia jadi rafa' muttasil maka nasartuma. Mana domirnya? Tuma. Bukan tuman ya. Tuma. Antum jadinya nasartum. Domirnya adalah kata tum. Anti jadi nasarti. Domirnya ti. Antuma jadi nasartuma. Domirnya tuma. Antunna jadinya nasartunna. Domirnya adalah tunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Ngapalnya sama fiilnya. Ngapalnya berbarengan sama fiilnya. Yang kolom kosong itu berarti diisi dengan ini ya. Yang kolom kosong yang pertama yang dia laki-laki nasoro. Ro-nya pendek. Yang kolom dia perempuan ditulis mana domirnya? Mana domirnya? Enggak ada, besimbun. Tersembunyi. Cuman kita tulis untuk memudahkan dalam menghafal saja. Di situ enggak ada domirnya. Di kata nasoro itu enggak ada domir sama sekali yang terlihat. Tapi domirnya sifatnya bersembunyi di balik fiilnya itu. Nanti itu masuk pembahasan selanjutnya. Oke, kita hafalkan. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Kalau diganti fiilnya sama ya. Coba kita ganti pakai fiil lain apa? Doroba lagi. Apa arti doroba? Memukul. Ayo. Berarti tinggal diganti aja. Doroba, doroba, dorobu. Padahal. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobata, dorobatuma, dorobatum. Dorobati, dorobatuma, dorobatunna. Dorobatu, dorobana. Nah, mudah kan ngapalnya? Alhamdulillah. Itu dia bentuk dari rofa muttasil. Maka tinggal diganti aja fiilnya. Lanjut. Masuk ke domir nasab munfasil. Muttasil. Domir nasab muttasil. Yang di sini beliau memberikan contoh bersambung dengan fiil. Sama ya. Fiilnya masih sama, fiil nasara. Domir huwa, kalau dia jadi nasab muttasil bentuknya nasarahu. Domirnya mana? Hu. Hu itu domirnya. Hu. Huma jadi nasarahuma. Mana domirnya? Hum jadi
nasorohum. Mana domirnya? Hiya jadi nasoroha. Mana domirnya? Ha. Huma jadi nasorohuma. Mana domirnya? Hunna jadi nasorohunna. Anta jadi nasoroka. Antuma jadi nasorokuma. Antum jadi nasorokum. Anti jadi antuma jadi antunna jadi ana nahnu. Apa artinya nasorohu? Berarti dia telah menolong dia. Ya kan? Karena di situ kan pelakunya huwa. Tapi fokus kita adalah yang objeknya itu ya, huwa. Kalau huma berarti dia telah menolong mereka berdua. Nasorohum dia telah menolong mereka. Nasoroha dia telah menolong dia perempuan. Nasorohuma dia telah menolong mereka berdua perempuan. Nasorohuna nasoroka dia telah menolongmu. Nasorokuma dia telah menolong kalian Nasorokum dia telah menolong Nasoroki menolongmu perempuan. Nasorokuma nasorokuna nasoroni nasorona. Kita baca, kita hafalkan sebentar. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Nasoroha, nasorohuma, nasorohunna. Nasoroha, nasorohuma, nasorohunna. Nasoroka, nasorokuma, nasorokum. Nasoroka, nasorokuma, nasorokum. Nasoroki, nasorokuma, nasorokunna. Nasoroki, nasorokuma, nasorokunna. Nasoroni, nasorona. Nasoroni, nasorona. Maklum ya. Coba kita ganti. Nggak kita ganti fiil, kita ganti huruf. Janganlah. Kita ganti inna. Nah, inna. Gimana jadinya? Innahuma, innahum. ulang. Oke, innahuma, innahum. Innaha, inna. Ya udah, berarti ana dulu baru kalian. Innahu, innahuma, innahum. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Innaki, innakuma, innakunna. Innani, innana. Innani, innana. Bismillah. Aus juga. Lanjut, domir jar muttasil. Oke, di sini beliau memberikan contoh bersambung dengan domir, dengan isim. Bersambung dengan kata balad. Apa arti balad? Negeri. Huwa jadinya baladuhu. Apa artinya? Huma jadinya baladu. Huma negeri mereka. Hum jadi hiya jadi huma jadi hunna jadi
anta, baladuka, antuma, baladukuma, antum, baladukum, anti, baladuki, antuma, baladukuma, antuna, baladukunna, ana, baladi, nahnu. baladuna. Oke, alhamdulillah. Bentuknya mirip seperti domir nasab muttasil, perbedaannya adalah di kata perbedaannya di domir ana. Ya. Kalau domir nasab muttasil dia ada huruf nun sebelum ya. Kalau domir jar muttasil dia enggak ada huruf nun. Beda kan? Nasrani sama baladi. Kita hafalin. Baladuhu baladuhuma baladuhum. Baladuhu, baladuhuma, baladuhum, Baladuha baladuhuma baladuhunna. baladuha, baladuhuma, baladuhunna, Baladuka baladukuma baladukum. baladuka, baladukuma, baladukum, Baladuki baladukuma baladukunna. baladuki, baladukuma, baladukunna, Baladi baladuna. baladi, baladuna. Ganti. Pakai apa? Huruf cer. Huruf jer. Pakai huruf li. Apa jadinya? Min medan, Hah? min me. Oh, min ya. Kalau li itu dia nanti jadi la. Nah, biar nggak bingung pakai min. Nah, apa arti min? Dari. Padahal. Yuk kita mulai dari awal. Minhu minhuma minhum. Minhu, minhuma, minhum, Minha minhuma minhunna. minha, minhuma, minhunna, Minka minkuma minkum. minka, minkuma, minkum, Minki minkuma minkunna. minki, minkuma, minkunna, Minni minni, minna. minna, Gimana tulisannya minni sama minna? minni, minna, Untuk minni sama minna maka nunnya jadi tasydid. Disatuin. Kan dua nun. Disatukan jadi tasydid minni. Min minna. Nah, dua nunnya disatukan. minum, Minum. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan domir zohir. Jadi yang jadi fokus kita di sini adalah mengenal istilah dan menghafalkan bentuk dari masing-masing istilahnya. Jadi domir rofa munfasil bentuknya apa? Huwa humahum. Domir nasab munfasil bentuknya apa? Dan seterusnya. Berarti pertemuan besok tor. Tunggu dulu. Hah? Semampunya. Ini dari ropa langsung ke jer. Yang sudah munfasil berarti tinggal lanjut yang mutasil. Yang belum munfasil berarti setoran yang munfasil. Insya Allah tetap meskipun materi kita lanjut, misalnya kita sudah bahas yang mustatir atau bahas isim selanjutnya, ini tetap setoran. Ya. Biar nggak lupa. Itu dia pelajaran kita hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.